The 9th of April 1966 di sebuah rumah sakit dingin di Zurich, Swiss, seorang pria bertubuh mungil mengembuskan napas terakhirnya. Di hari yang sama, dari Jakarta, Presiden Soekarno menandatangani keputusan Presiden nomor 76 tahun ke-1966. Isinya menetapkan pria yang baru saja tewas di pengasingan itu sebagai pahlawan nasional. Tapi, ada hal yang tidak tertulis di dalam lembaran negara itu. Pria yang diberi gelar pahlawan itu baru saja keluar dari sel tahanan tanpa pernah diadili. Dan orang yang memenjarakannya adalah pria yang menandatangani surat itu. Soekarno, bagaimana dua tokoh penting pendiri Republik ini berakhir sebagai sipir dan narapidana. Sejak awal, mereka adalah dua kutub magnet yang berseberangan. Soekarno adalah singa podium. Ia percaya pada sihir kota-kota, emosi massa dan simbol-simbol megah. Bagi Soekarno, revolusi adalah seni membakar jiwa. Syahrir adalah arsitek diplomasi. Tinggi badannya hanya 150 cm. Soekarno menjulukinya si kancil. Ia benci pakaian resmi dan retorika kosong. Bagi Syahrir, revolusi adalah kalkulasi dingin dan pendidikan otak. Tahun 1930-an di Bandung, mereka sering berdebat filsafat hingga subuh. Namun, di balik kehangatan itu, sebuah retakan ideologi sedang membeku. Tahun ke-1942, pendudukan Jepang. Di titik inilah, perpecahan pertama meledak. Soekarno memilih berkolaborasi, menggalang tenaga rakyat lewat organisasi bentukan Jepang. Karena percaya Jepang adalah kendaraan pragmatis menuju kemerdekaan. Syahrir menolak keras. Bagi Syahrir, fasisme Jepang adalah iblis kemanusiaan. Ia masuk ke bawah tanah, membangun jaringan intelijen pemuda antifasis. Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Tapi sekutu datang mengancam dan menolak. Bernegosiasi dengan Soekarno yang dianggap penjahat, perang dan kolaborator fasis. Disinilah ironi terjadi. Posisi diplomatik Republik sangat membutuhkan figur seperti Syahrir. Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama dengan bahasa Belanda dan Inggris yang sempurna. Syahrir berperan besar menjaga legitimasi internasional Republik. Tapi di saat yang sama, Syahrir menerbitkan risalah rahasia berjudul Perjuangan Kita. Isinya sebuah tikaman tajam. Ia menyebut kepemimpinan nasionalis telah terinfeksi penyakit fasis Jepang tahun 1946 hingga 1947. Memilih jalur kompromi diplomasi lewat Perjanjian Linggarjati. Wilayah Republik mengecil, memicu kemarahan hebat dari kelompok oposisi. 27 Juni tahun 1946, Syahrir diculik di Surakarta. Soekarno bergerak cepat mengumumkan keadaan darurat dan memerintahkan militer membebaskan Syahrir. Di titik ini, Soekarno menyelamatkan nyawa si kancil. Tapi pembayaran politiknya mahal. Soekarno mengambil alih seluruh kekuasaan eksekutif. Namun, Syahrir bukan tanpa celah. Gaya politiknya sangat elitis dan dingin. Ia mengabaikan masa akar rumput. Sehingga dalam pemilu 1955, partainya psikala telak. Rakyat lebih memilih orator yang membakar emosi ketimbang intelektual yang menyodorkan konsep. Syahrir makin terasing. Sementara Soekarno melangkah menuju kekuasaan mutlak. 5 Juli tahun 1959, Soekarno membubarkan parlemen dan menerapkan demokrasi terpimpin. Syahrir menolak keras. Bagi Syahrir, ini adalah awal dari kediktatoran baru. Syahrir pernah menulis pada tahun 1945, pemimpin yang membungkam oposisi sedang menggali kuburnya sendiri. Tahun 1958, pemberontakan PRRI meletus. Meski DPP PSI secara resmi mengutuk PRRI, beberapa tokoh utamanya seperti Sumitro Jojo Hadikusumo terlibat langsung. Keterlibatan individu ini hingga kini masih menjadi perdebatan seberapa jauh mencerminkan sikap resmi partai. Tapi bagi Soekarno yang merasa kedaulatan negara terancam, ini alasan cukup. 17 Agustus tahun 1960, Soekarno membubarkan PSI. Namun, yang belum diketahui banyak orang saat itu, pembubaran partai ternyata bukan hukuman terberat yang menanti Syahrir. 16 Januari tahun 1962, pukul 4 pagi, Syahrir ditangkap di rumahnya atas tuduhan konspirasi subversif. Tidak pernah ada persidangan. Tidak ada bukti yang dibuka di pengadilan. Syahrir langsung dijebloskan ke tahanan Madiun tanpa batas waktu. Di sel Madiun yang dingin, kondisi fisik Syahrir hancur. Singa podium terus berpidato tentang revolusi. Sementara sang arsitek diplomasi membusuk di dalam sel. Tahun ke-1965, Syahrir
terserang stroke parah hingga kehilangan kemampuan berbicara. Pria yang dahulu melumpuhkan diplomat barat dengan ketajaman lidahnya, kini tak mampu mengucapkan satu kata pun. Melihat kondisi yang makin kritis, pada 21 Juli tahun 1965 Soekarno akhirnya memberikan izin berobat ke Zurich, Swiss. Bukan sebagai manusia bebas, tapi sebagai tahanan luar negeri. The 9th of April 1966. Sjahrir mengembuskan napas terakhir di Zurich dalam usia 57 tahun. Roda sejarah berputar sangat kejam. Di Jakarta, pasca G30S dan Super Semar kekuasaan, Soekarno sendiri sedang digerogoti hebat oleh faksi militer dan mahasiswa. Di tengah tekanan politik yang membakar Jakarta, Soekarno menetapkan Sjahrir sebagai pahlawan nasional di hari kematiannya. Jenazah Sjahrir disambut dengan upacara militer paling megah. Tapi Soekarno tidak hadir di pemakaman itu. Ia terisolasi di istana, menyaksikan satu persatu kekuasaannya dipretensikan. Beberapa sejarawan menilai penetapan pahlawan ini adalah luapan rasa bersalah Soekarno. Yang lain menilai ini kalkulasi politik murni untuk meredakan amarah faksi pro-Syariah di Jakarta. Hanya 1 tahun setelah Sjahrir wafat, Soekarno dicopot dari kekuasaannya. Ia diasingkan sebagai tahanan rumah hingga wafatnya pada tahun ke-1970. Dua pendiri bangsa ini sama-sama kehilangan kebebasan di penghujung hidup mereka oleh negara yang mereka dirikan bersama. Soekarno memberi republik ini jiwa keberanian menantang dunia. Sjahrir memberi republik ini otak rasionalitas dan tata hukum. Ketika sebuah bangsa hanya mendengarkan suara yang paling keras dan membungkam pemikiran yang paling jernih, bangsa itu sedang berjalan menuju kegelapannya sendiri.